Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Randy Leo, dan kali ini saya akan memberikan ceramah tentang cinta kasih universal tanpa batas. Metta yang sering kita sebut sebagai latihan dasar dalam Brahma Wihara, ataupun juga disebut sebagai catur paramita yang terdiri dari metta, karuna, mudita, upekha. Jadi apa sih itu metta sebenarnya? Metta adalah cinta kasih universal kepada semua makhluk, termasuk yang tak terlihat, yang terlihat, yang pendek, kecil, besar, dan sebagainya, tanpa batas dan juga tanpa diskriminasi, termasuk ke musuh-musuh kita, ke orang yang kita benci, dan juga lainnya. Jadi meta itu bukan cuma sebatas mengembangkan kebahagiaan kepada pasangan, apalagi mengharapkan semoga dia bisa membahagiakan kita. Itu enggak gitu konsepnya. Tapi di sini tuh mengembangkan kebahagiaan universal kepada semua makhluk tanpa batas. Yang sering disebutkan dalam Karanya Metta Sutta, itu dalam Sanipata 1.8, seperti seorang ibu yang mempertaruhkan hidupnya, menyayangi dan melindungi anaknya yang tunggal. Demikian pula, ia harus mengembangkan cinta kasih tanpa batas ini terhadap semua yang hidup di seluruh alam semesta. Sang Buddha itu mengatakan ini kepada para bhikkhu tentang mempertaruhkan hidupnya, tapi bukan berarti bahwa kita tuh harus mengorbankan kebahagiaan kita demi orang lain. Tapi kita berusaha untuk membagikan rasa bahagia kita kepada orang lain, bukan dengan cara mengorbankan, enggak gitu juga konsepnya. Tapi dengan cara membahagiaan. Kita harus merasakan dulu kebahagiaannya itu. Tapi sekarang muncul lagi pertanyaan, mengapa kita harus mengembangkan meta? Why? Karena yang pertama, semua makhluk ingin bahagia. Itu pasti, tanpa kecuali. Termasuk musuh-musuh kita. Semua makhluk tuh udah terlahir dalam 30 alam samsara ini yang selalu berputar tanpa akhir, tanpa awal. Itu merupakan sebuah duka. Dan pastinya tuh kita juga udah punya banyak masalah dalam hidup. Dan juga semua ingin bahagia. Jadi nggak seharusnya buat kita tuh mengambil kebahagiaan orang lain. Bahkan, ataupun kita ingin melukai orang lain. Karena pastinya setiap orang tuh sedang bertempur dalam medan perangnya masing-masing. Dan yang kedua, kita juga bisa menciptakan lingkungan yang baik. Misalnya, kita happy, kita senyum, kita bahagia, kita mancarin meta. Orang bakalan seneng sama kita. Mereka datang, senyum, bahagia, ceria, vibes positif. Itu pasti bisa membawakan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi tenang ademnya, hatinya bahagia, adem, dan lainnya. Dan juga itu pun bisa menghancurkan kebencian karena adanya meta, cinta kasih. Dan yang pastinya, yang paling penting, meta adalah latihan dasar dari Brahma Wihara yang merupakan langkah awal sebelum mencapai karuna, mudita, upekha. Bahkan sebelum mencapai nibbana, jhana, dan lainnya tuh, meta adalah hal yang paling basic yang perlu dikembangkan. 3 alasan itu merupakan alasan-alasan yang sangat valid dan sangat kuat karena memang seperti itu sebagaimana adanya. Dikatakan dalam Dhammapada 5, kebencian tak dapat dipadamkan dengan kebencian. Hanya sikap tidak membenci yang dapat mengakhirinya. Inilah hukum yang abadi. Maka dari itu, dengan kita menebarkan meta, kita pun dapat mengakhiri segala permusuhan, karena kita tuh bisa menjaga batin yang bahagia dalam diri kita sendiri, dan kita bahkan bisa membagikannya kepada makhluk lain. Sang Buddha membabarkan 11 manfaat dari mengembangkan meta kepada para bhikkhu dalam Anguttara Nikaya 11.15 Metta Sutta. Yang pertama, seseorang tidur dengan nyenyak. Mengapa?
Karena ia telah mengembangkan meta, dan pasti dia tuh pasti bahagia. Pasti enak tidurnya. Pas mau tidur tintang, plung, tinggal enak gitu. Karena dia tuh mengembangkan kebahagiaan. Dia tuh punya pikiran yang positif. Dan pasti dia bisa dengan nyenyak tanpa penyesalan dan lain-lainnya. Yang kedua, ia terjaga dengan bahagia. Pastinya juga, karena punya batin yang bahagia, dia pun menjaga dirinya dengan kebahagiaan gitu. Yang ketiga, ia tidak bermimpi buruk. Karena seseorang tidak mempunyai overthinking, hal yang digelisahin, maka ia pun tidak memiliki mimpi buruk. 4 dan 5, ia disukai manusia dan makhluk halus. Makhluk halus loh. Mengapa? Seorang yang mati meta pasti akan memancarkan energi positif kebahagiaan. Orang-orang dan juga makhluk halus itu pasti senang sama kita. Karena mereka tahu dan mereka tuh membutuhkan kebahagiaan. Meta. Yang keenam, para dewata melindunginya. Karena bagi para dewa, melindungi seseorang yang berlatih cinta kasih, yang melatih meditasi, merupakan sebuah hal yang baik, sebuah kusala kama. Yang ketujuh, api, racun, dan senjata tidak dapat melukainya. Tidak dapat melukai batinnya, bukan jasmaninya. Tapi jasmani masih bisa terluka juga, tapi bukan batinnya. Karena jasmani itu masih tubuh fisik, tapi batin tuh sudah terbebas dari segala hal, dan makanya dari itu, seorang mati meta itu tidak akan dapat melukai batinnya. Seperti dalam kisah seorang ratu. Dan yang ke-8, pikirannya dengan cepat dapat terkonsentrasi. Seseorang yang mati meta bisa mencapai tingkat jana. Jana dibutuhkan sukha, kebahagiaan. Karena adanya kebahagiaan, karena ada konsentrasi, maka seseorang pun bisa berkonsentrasi dengan baik dan benar karena adanya meta tersebut. Yang ke-9, raut wajahnya tenang, pasti, karena dia bahagia, dan dia pasti akan tercermin di mukanya itu. Dan yang ke-10, ia meninggal dunia dengan tidak bingung. Kenapa? Karena selama hidupnya, dia menebarkan kebahagiaan, meta, cinta kasih. Maka dari itu, ia tidak akan gelisah pada saat meninggal. Dan pada saat dia meninggal, 6.11, jika ia tidak menembus dengan lebih jauh, maka ia mengembara menuju alam Brahma. Terlahir kembali di alam Brahma. 11 hal itu hal yang sangat relevan dan juga tergiurkan ya, menggiurkan nih teman-teman. Jadi, boleh teman-teman buat mulai latih meta. Gimana caranya? Secara singkat, secara sistematis, dan secara praktik meditatif. Dengan cara yang pertama, kita memaafkan diri sendiri. Mengapa? Dengan kita menerima, memaafkan segala kondisi pikiran yang udah lewat, kita nggak menggenggam sama perasaan itu. Kita bisa membangunkan kebahagiaan dalam diri sendiri. Karena nggak bisa kalau kita mau meta, tapi kita belum bisa menerima diri sendiri. Dan yang kedua, dengan cara memaafkan orang lain. Segala ucapan, perbuatan, tindakan kepada kita, melukai kita, dan lainnya, kita maafin. Tanpa reasoning, no reasoning, tapi dengan tulus. Yang ketiga, kita mengembangkan rasa bahagia dalam diri sendiri dulu nih. Dalam diri sendiri, supaya kita bisa membahagiakannya kepada orang lain, kepada makhluk lain. Secara bertahap, yang poin 4. Yang pertama kepada teman spiritual kita, lalu ke orang tua kita, sahabat kita, orang lain, dan akhirnya kepada orang yang kita benci, musuh kita. Dengan cara mengembangkan kebahagiaan, dan kita mendoakan semoga dia berbahagia. Karena pada dasarnya, dalam Samyutta Nikaya 46.54 dalam Metta Sahagata Sutta dikatakan bahwa para bhikkhu tinggalkan 5 rintangan kerusakan batin yang melemahkan kebijaksanaan, dan berdiamlah meliputi satu arah dengan pikiran penuh cinta kasih. Demikian pula ke arah 2 dan seterusnya. Meliputi seluruh dunia dengan pikiran penuh cinta kasih, meluas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa kebencian. Akan diakhiri dengan sebuah kutipan dari Ajahn Brahm, yaitu cinta bukanlah menyukai seseorang. Siapapun bisa melakukannya. Cinta adalah mencintai hal-hal yang terkadang kamu tidak sukai. Teman-teman sedang berbahagia,
Marilah kita bersama-sama mengembangkan meta. Latihan selama kita masih ada kesempatan. Latihan meditasi, dan latihanlah mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Terima kasih. Namo Buddhaya.